Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kajian Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini bertemakan tentang bab kedua, yaitu taubat. Kita sudah khatamkan bab tentang ikhlas. Ada dua hal yang sangat penting yang Allah perintahkan kepada kita semua untuk disegerakan dan diperlombakan. Yaitu yang pertama, maghfiratum birabbikum. Ampunan dari Tuhanmu. Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ini yang pertama. Jadi kita harus bersegera menuju surga, bersegera meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat ini ternyata salah satu kunci ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci seseorang yang pernah melakukan dosa bisa masuk ke dalam surga. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim. Jadi taubat itu merupakan perintah Allah yang Allah menyatakan surat At-Tahrim, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Tuhanmu, tetapi yang berfirman Allah. Maka semua ahli tafsir mengatakan bahwa ketika Allah mengatakan asa rabbukum, pasti Tuhanmu. Pasti Tuhanmu akan yukaffir ankum sayyi'atikum. Menghapus atau menutup kejelekan-kejelekanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi, taubat ini sesuatu yang sangat penting. Para mahasiswa-mahasiswi dan pendengar semuanya, jangan sampai kita nanti mati masuk dalam neraka. Karena neraka itu sangat-sangat berat. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan baginya, bagi mereka, illa kecuali dari orang yang terhormati. Ketika makan dari roti, la min la yughni, tidak. Jadi siapa yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kehausan selama-lamanya dan akan kelaparan selama-lamanya. Dan bahkan di ayat yang lain, wala ta'amun illa min islin, tidak ada makanan kecuali nanah dan darah. Dan di neraka itu tidak ada penurunan azab. Dan bahkan azab itu tidak pernah berhenti. Dan bahkan la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup, dan juga tidak ada pengecilan api neraka. Tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sekarang ini mari kita kaji hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan taubat. Para ulama berkata, taubat itu wajib dari setiap dosa yang telah dilakukan. Apabila maksiat itu antara hamba dengan Allah Ta'ala, tidak berhubungan dengan hak hamba lainnya,
maka taubatnya memiliki 3 syarat. Meninggalkan maksiat. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat itu semuanya. Apabila salah satu dari 3 syarat itu tidak dipenuhi, maka taubatnya tidak sah. Dan apabila maksiat tadi berhubungan dengan manusia, maka taubatnya ada 4, yaitu 3 syarat di atas, ditambah dengan 1 syarat, membebaskan diri dari hak orang lain. Jadi harus minta maaf atau membebaskan dari hak orang yang kita berbuat salah. Apabila hak berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan kepadanya. Apabila berupa tuduhan berzina, sejenisnya, maka ia harus memberikan kesempatan untuk meminta maaf kepadanya. Jika berupa gunjingan, maka minta kehalan pada orang yang digunjing. Semua dosa. Jika taubat dari sebagian dosa, maka taubatnya sah menurut ahli hak dari dosa itu saja. Dan tinggal kewajiban taubatnya dari sebagian dosa yang dalilnya sangat banyak dari Al-Quran. Pertama berfirman, itu ayat 31, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا Hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Surat Hud ayat 3. Pun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Dan kemudian surat At-Tahrim ayat 8 yang sudah saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat sesungguh-sungguhnya. Taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya. Hadis pertama terkait tobat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku membaca istighfar dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali setiap hari. Jadi min sab'ina marratan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia istighfar lebih dari 70 kali dalam sehari semalam. Kemudian yang kedua dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada riwayat yang menyatakan 70 kali, ada riwayat yang menyatakan 100 kali. Ini istighfarnya, taubatnya Rasulullah Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga. Apalagi kita-kita yang tidak ada jaminan. Dan tadi sudah saya gambarkan begitu beratnya kehidupan akhirat ketika kita mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan membawa dosa. Jadi taubat itu sangat-sangat penting. Selanjutnya yang ketiga dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah gembira menerima taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian ketika menemukan kembali untanya yang hilang di padang yang luas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, beliau bersabda, sesungguhnya Allah sangat gembira menerima taubat hambanya ketika bertaubat kepadanya, melebihi dari kegembiraan seseorang yang berkendaraan di tengah padang pasir, namun hewan yang dikendarai lari meninggalkannya.
padahal di atas hewan itu terdapat makanan dan minuman. Kemudian dia berteduh di bawah pohon dan membaringkan badannya. Sedang ia benar-benar putus asa untuk menemukan kembali hewan yang dikendarainya. Ketika bangkit, tiba-tiba ia menemukan kembali hewan yang dikendarainya, lengkap dengan bekal yang dibawanya. Ia pun segera memegang tali kekangnya, seraya berkata karena sangat gembiranya, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Ia salah berkata seperti itu karena terlalu gembiranya kuda kendaraan yang membawa bekal-bekalnya kembali ketika bangun dari tertidurnya di bawah pohon. Jadi itu gambaran bagaimana gembiranya Allah terhadap makhluknya umat manusia yang dia ciptakan ketika berbuat salah kemudian ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat gembira. Jadi sangat keterlaluan, jangan sampai umur yang panjang, kesempatan yang masih ada, kita sia-siakan tidak untuk meraih maghfiratum min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Hadis yang keempat dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-As'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu membentangkan tangannya, artinya memberikan kesempatan pada waktu malam untuk taubat orang-orang yang berbuat dosa pada waktu siang hari, dan Allah membentangkan tangannya pada waktu siang untuk taubat orang yang berbuat dosa di malam hari, hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini sebagai landasan bahwa Allah membuka pintu taubat sebelum matahari terbit dari barat. Artinya sebelum datang hari kiamat. Kemudian hadis yang kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Jadi selama belum ada kiamat, tetapi kiamat itu kan ada dua. Kiamat besar ketika nanti matahari terbit dari barat, yaitu hari kiamat, dan kiamat kecil, yaitu mati. Maka hadis yang keenam dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Agung akan menerima taubat seseorang sebelum nyawa sampai di tenggorokan atau sebelum sakaratul maut. Lengkap sudah sampai ke 6. Yang berikutnya nanti insya Allah masih bisa ya, yang ketujuh ini. Yang ketujuh. Oke, jadi taubat itu menurut Rasulullah SAW, yang pertama sebelum matahari terbit dari barat, yang kedua sebelum sakaratul maut. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Yang ketujuh, dari Zir bin Hubaid, ia berkata, aku mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu an untuk menanyakan tentang mengusap kedua sepatu. Kemudian dia bertanya, wahai Zir, mengapa kamu datang ke sini? Aku menjawab, untuk mencari ilmu. Ia pun berkata, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu. Jadi, malaikat itu gak kelihatan oleh mata kita. Tapi ketika kita kuliah, kita mengaji seperti ini para malaikat membentangkan tangannya bagi orang-orang yang mau mencari ilmu. Ia pun berkata, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu karena senang terhadap apa yang dicarinya. Kemudian aku melanjutkan pertanyaanku. Wahai Sofwan, aku masih belum jelas tentang cara mengusap kedua sepatu sesudah berak dan kencing. Sedangkan kamu adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Maka aku datang ke sini untuk bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah mendengar beliau menjelaskan masalah itu? Ia menjawab, benar. Nabi menyuruh kami bila dalam perjalanan agar tidak melepas sepatu selama 3 hari 3 malam kecuali berjanabat. Namun kalau hanya buang air besar, kencing atau tidur, tidak perlu dilepas. Aku bertanya lagi, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut tentang cinta? Ia menjawab, benar.
Ketika kami datang berpergian bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang badui memanggil Rasulullah SAW dengan suara keras, "Ya Muhammad." Maka Rasulullah pun menjawab menyerupai suaranya. Kemudian aku berkata kepada orang badui itu, "Rendahkanlah suaramu, karena kamu berhadapan dengan Nabi SAW. Janganlah kamu berkata seperti itu." Dan orang badui itu berkata lagi, "Bagaimana seseorang yang mencintai sekelompok orang, namun ia tidak boleh berkumpul bersamanya?" Nabi SAW menjawab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Jadi insya Allah ketika kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita akan bersama-sama. Ketika kita cinta para ulama, kita akan bersama-sama para ulama di akhirat kelak. Di bagaimana seseorang yang mencintai kelompok orang, namun ia tidak boleh berkumpul atau tidak sempat bertemu bersamanya, Nabi SAW menjawab, seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Beliau selalu bercerita kepada kami, sampai akhirnya beliau menceritakan tentang sebuah pintu yang berada di sebelah barat. Pintu itu sebesar 40 atau 70 tahun perjalanan. Menurut Sufyan, salah seorang perawi dari daerah Syria berkata, Allah Ta'ala menetapkan pintu itu ketika ia menciptakan langit dan bumi. Pintu itu senantiasa terbuka untuk menerima taubat dan tidak akan ditutup sebelum matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian beberapa hadis terkait taubat. Nanti kita selesaikan pekan depan. Ya. Jadi yang paling utama, saya berpesan pada diri saya sendiri dan seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Pintu taubat itu sekarang masih terbuka. Jangan main-main tidak mau mengakui adanya Allah. Bahkan sebesar apa dosa kita, Allah membuka tangannya malam dan siang. Sebelum hari kiamat dan juga sebelum sakaratul maut datang ke kita. Jangan sampai kita mati belum bertobat. Karena tadi saya di awal sudah kemukakan bahwa taubat ini adalah kunci ditutupnya, dihapusnya dosa-dosa kita dan dimasukkannya kita ke dalam surga. Jangan sekali-kali masuk neraka. Sangat panas dan sangat sengsara. Jangan sekali-kali kita tidak masuk surga. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Mari kita berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat mumpung umur masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk materi taubatnya pada pagi kali ini. Namun sebelumnya saya MC ingin membuka sesi tanya jawab ya sebelum selesai. Jika ada teman-teman di sini yang hadir ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya, dan untuk teman-teman yang hadir di ruang Zoom bisa langsung chat saja. Kita kumpulkan dulu 3 pertanyaan. Oke, mungkin kepada Mas yang pakai baju batik. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Imam Mustafa, saya dari Fakultas Peternakan, Ustaz. Saya mau nanya Ustaz, kan seperti yang kita tahu Ustaz, kalau orang yang pernah melakukan syirik kan itu nggak terampuni dosanya Ustaz. Lantas bagaimana Ustaz pas dia udah kayak dibilang, kamu udah syirik ini, maka dosa kamu tuh nggak terampuni, ibarat gitu. Jadi dia tuh kayak, ya udah deh, dosa saya udah nggak terampuni. Jadi ya kayak dia langsung pasrah Ustaz gitu Ustaz. Karena mungkin dia udah kayak dibilang sama orang dosanya nggak terampuni, jadi kayak udah ya udah deh, mending saya buat dosa aja gitu daripada saya kan sia-sia juga saya mau taubat tapi nggak diampuni gitu Ustaz. Ya. Langsung dijawab Mas. Silakan Ustaz. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Memang ada ayat tentang Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi ada ayat bahwa Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Maha Pengampun yang penyayang. Ahli tafsir menafsirkan tentang 2 ayat ini adalah bahwa
Dosa syirik yang tidak diampuni adalah dosa syirik yang dibawa mati, tidak pakai taubat. Jadi ketika kita syirik kemudian mau bertobat, maka akan diampuni. Ini. Jadi orang yang mati dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni dosanya. Jadi itu Mas. Jadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau terkait dengan hadis-hadis yang tadi kita bacakan, segede apa dosa kita, dosa manusia, makhluk ciptaan Allah ini, kalau mau bertobat sebelum matinya, mau bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah berjanji akan mengampuni. Contohnya apa sih orang syirik? Misalnya kita punya teman-teman yang beragama Hindu sekarang ini. Kalau dia mendengar kajian kita sekarang ini, kemudian dia masuk Islam, maka semua dosa yang lalu, dia menyembah patung dan sebagainya, maka akan diampuni dosa-dosanya, dan dia akan menjadi ahli surga. Yang Nasrani juga demikian. Yang mereka menganggap Allah punya anak. Na'udzubillahi min dzalik. Allah bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Kalau mereka mau bertobat, membaca Al-Quran, bahwa itu tidak ada dasarnya sama sekali yang mereka nyatakan, maka Allah akan ampuni. Jadi dosa syirik itu akan diampuni oleh Allah selama mau bertobat sebelum datang kematian. Begitu Mas. Terima kasih. Jadi jangan putus asa dari itu. Sehingga berbuat dosa terus karena sudah terlanjur ini tidak akan diampuni. Tidak demikian. Silakan. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Apakah Masnya persilahkan? Alhamdulillah. Oke, mungkin selanjutnya bisa kepada Mas yang berbaju kuning dulu untuk bertanya. Pertanyaan kedua. Ya, bikin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ustadz, nama saya Ismail Sukmajinarwinara, biasa dipanggil Nara dari fakultasnya. Izin bertanya Ustadz terkait dengan hadis yang ketujuh tadi, di mana di situ dikatakan bahwa malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang yang bertaubat dan mencari ilmu. Nah, pertanyaan saya Ustadz, apakah gampang sulitnya kita dalam mencari ilmu itu ada kaitannya tidak dengan taubatnya kita? Karena terkadang ada beberapa momen gitu Ustadz, ketika kita mencari ilmu itu sulit untuk kita terima atau bahkan kita amalkan. Jadi apakah itu mempengaruhi akan terkait dengan kita mencari ilmu dengan taubat kita? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo Ustadz langsung dijawab. Jadi setelah kita bahas tentang niat, kemudian sekarang kita bahas tentang taubat, nanti kita akan sampai tentang keutamaan ilmu. Jadi ilmu ini sangat penting. Ketika ilmu kita ternyata tidak paham siapakah Allah itu, siapakah pencipta alam semesta ini, ternyata sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Tanpa Al-Quran, ilmu-ilmu yang ada hanyalah hasil eksperimen dan prasangka. Karena itu menuntut ilmu Al-Quran menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena akan hijrah dari jahiliyah kepada cahaya Islam. Dari tidak ngerti toharoh jadi ngerti toharoh. Dari tidak punya tujuan hidup yang dunia dan akhirat menjadi mengerti. Makanya ilmu itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting mewarnai lifestyle dari seseorang. Ya. Orientasinya tadi hanya dunia, sekarang orientasinya akhirat. Karena itu ketika para sahabat Rasulullah SAW tadinya jahil, kemudian mendapatkan ilmu dari Rasulullah, perubahannya luar biasa. Ya. Tadinya para sahabat itu membanggakan anak laki-laki dan merendahkan anak perempuan. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menangis. Ingat dulu masa-masa jahiliyah. Bagaimana membanggakan anak laki-laki dan menyepelekan anak perempuan karena tidak bisa dibawa untuk perang, tidak diajak untuk berperang. Adanya perang suku, antar suku, kebanggaan saja. Bukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi ketika menuntut ilmu itu, maka Allah, para malaikat, dan kita semua Rasulnya
itu sangat senang. Mereka bertumpuk-tumpuk memenuhi langit ini dan memohonkan ampun kepada siapa yang menuntut ilmu. Karena itu para mahasiswa-mahasiswi yang kuliah, yang niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kuliah pendidikan agama Islam, semoga Allah karuniakan hidayah dan petunjuk dan ilmu, ya, dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu ini tidak cukup hanya diketahui saja, tetapi harus diamalkan. Karena itu nggak cukup hanya saya tahu tentang halal dan haram, tetapi saya tidak mengamalkan yang dihalalkan dan saya tidak menjauhi yang diharamkan. Nah, inilah bedanya agama dengan mungkin teori-teori yang lain. Ya, semoga dengan berilmu maka kita mendapat ampunan Allah dan mendapatkan surga nanti di akhirat. Ini. Bahkan orang yang menuntut ilmu matinya adalah mati syahid. Ya, mati syahid karena dengan punya ilmu. Nah, ilmu sekarang terbagi menjadi dua seolah-olah. Yang pertama ilmu akidah, ilmu syariat, ya, ilmu muamalah. Tapi ada juga ilmu sains, ilmu pengetahuan untuk menguasai teknologi. Ya. Nah, jangan sepelekan juga ilmu teknologi. Jadilah kita orang-orang yang berakidah tinggi, yang bersyariah Islam, tetapi juga menguasai teknologi. Itu yang diteladankan oleh ilmuwan-ilmuwan masa lalu. Ada Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Khawarizm, semua ilmuwan-ilmuwan muslim yang luar biasa. Mereka menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Karena dengan berilmu kita paham. Ternyata wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau tanpa ilmu mungkin kita hanya beramal saja tanpa landasan keimanan, dan ternyata itu hanya menjadi fata morgana nanti di akhirat. Kita harus beriman dan beramal soleh. Semoga dengan ilmu itu maka pantas kalau malaikat mendoakan kita semuanya. Bahkan dalam hadis yang disampaikan di kuliah PAI, bahkan ikan di lautan ikut memintakan ampun kepada para penuntut ilmu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya. Masya Allah atas jawabannya. Alhamdulillah mungkin sudah memuaskan ya. Mungkin lanjut untuk pertanyaan ketiga pada yang berbaju biru. Mas yang berbaju biru, silakan. Ya, abu-abu maaf. Rekinya. Kita lanjutkan. Terima kasih izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Galuh Fitra Ramadan dari Fakultas Pertanian. Saya ingin bertanya, jika kita memiliki salah pada Allah, itu kan kita hanya perlu bertaubat saja, meminta ampunan kepada Allah. Namun kalau kita punya salah kepada manusia, itu kan kita harus minta maaf secara langsung. Nah, bagaimana caranya kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi, namun orang tersebut sudah meninggal gitu, atau berada di tempat yang kita tidak ketahui gitu, sehingga kita nggak bisa meminta maaf secara langsung. Nah, bagaimana caranya? Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi, tadi syarat taubatan nasuha yang pertama ada 3. Tapi ketika salah kita bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menyangkut manusia, maka kita harus membereskan. Kalau itu menyangkut harta, maka kita harus mengembalikannya. Apabila kita pernah menggunjing, meminta kehalalannya. Bila berbuat zina, maka kita meminta dihukum, ya, terhadap permintaan pada ahli warisnya dan lembaga hukum yang ada. Bagaimana kalau orang itu sudah mati? Maka akan jatuh kepada ahli warisnya. Ya, ahli warisnya. Jadi kalau kita punya utang atau punya sangkut paut tentang harta, maka sampaikan kepada ahli warisnya bahwa dahulu saya pernah mengambil harta almarhum, ya kan? Dan saya belum sempat mengembalikan ketika dia masih hidup. Maka akan jatuh kepada ahli warisnya. Semoga ahli warisnya bisa memaafkan dan bisa menghalalkan apa yang kita lakukan terhadap almarhum itu. Jadi begitu, Mas. Ini menyangkut harta, makanya sampaikan saja kepada ahli warisnya. Begitu. Terima kasih. Oke, mungkin karena waktu masih banyak, apakah Ya, silakan.
tanya lagi. Atau kita lanjutkan ke hadis berikutnya? Tapi bentar, ada pertanyaan dari Oke, ada pertanyaan. Azu Iya. Desa. Ini dari Heru Puryato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ah, tengah indeks kualitas udara di tanah air yang tidak baik ini, bagaimana taubat yang kita lakukan harusnya ya Pak? Terima kasih, saya haturkan. Iya. Jadi sekarang polusi ada di mana-mana. Apakah kita berdosa atau tidak? Nah, makanya pentingnya tadi kita punya ilmu ya. Karena kalau kita tidak punya ilmu, dikiranya membakar sampah sembarangan biasa-biasa saja. Padahal itu ada plastik yang sangat berbahaya kalau dibakar akan mengeluarkan dioksin. Ya, ini. Nah, tetapi untuk penanganan polusi udara di suatu negara, di samping kita pribadi-pribadi mengurangi sesedikit mungkin emisi pembakaran sampah dan sebagainya, adalah negara yang paling bertanggung jawab. Negara. Bayangkan, ya, polusi itu yang pertama paling banyak dari asap pabrik. Ya, pabrik semen, pembakaran segala macam. Kemudian yang kedua, kendaraan bermotor, transportasi, ada truk dan sebagainya. Yang ketiga baru dari rumah tangga, pembakaran sampah dan sebagainya. Ya, ini. Nah, ini yang perlu dibuat aturan. Kita bayangkan saja, sarana transportasi semuanya mengeluarkan asap. Jalan macet, apakah mesin dimatikan? Tidak dimatikan itu. Ya kan? Ini. Makanya kalau mau negara wajibkan masyarakat untuk mengendarai sarana angkutan publik. Itu bisa menurunkan BBM luar biasa. Nyamankan sarana transportasi publik. Ya. Jadi kita mesti bertaubat dari itu. Negara harus bertaubat. Kemudian sarana transport publik jangan diserahkan kepada pribadi supir. Hanya di Indonesia sarana transport publik diberikan kepada supir angkot. Makanya tidak bisa diatur supir angkot. Pagi berangkat, orang sudah pada masuk ke kelas, pada kuliah jam 8, banyak juga angkot masih mondar-mandir. Kalau punya perusahaan negara, misalnya perusahaan daerah, maka bisa diatur pagi setiap 5 menit. Tapi begitu jam 8, mahasiswa sudah mulai kuliah, orang-orang sudah ke kantor dan sebagainya, tinggal setengah jam. Bisa diatur. Tapi kalau diserahkan ke supir angkot, walaupun jam 9, jam 10, tetap aja mondar-mandir. Dan mondar-mandir itu bukan sekedar yang rugi supir angkot, tetapi negara secara keseluruhan sangat rugi. Rugi pertama, BBM. Jadi konsumsi BBM. Ya. Yang kedua adalah polusi. Makanya di luar negeri tidak ada angkot. Yang ada adalah bis transport publik. Berhentinya di halte. Ini. Di sini sangat istimewa. Angkot sudah lewat dari depan IPB misalnya, melewati Bank BNI. Ternyata ada mahasiswa keluar dari Bank BNI, dia bisa mundur. Menjemput penumpangnya. Transport publik di luar negeri nggak ada satupun bis mundur. Hanya di Republik Indonesia. Ini yang harus segera bertaubat dari pertanyaan beliau tadi. Ya. Jadi mari kita berpikir kritis dan diamalkan dengan perundang-undangan. Karena apa? Supir-supir angkot itu akan menghambat perjalanan yang ketiga. Setiap gang dilihat oleh supir angkot. Akhirnya kita yang bisa cepat tidak bisa nyalip. Karena angkotnya sangat pelan. Dan ini semua meningkatkan konsumsi BBM. Ini. Jadi itu saja pintu taubat yang luar biasa. Mulai kapan negara akan mengatur transport publik? Dan belum lagi pendapatan. Kalau jam 9, jam 10 cuma mondar-mandir tanpa membawa penumpang, hanya menghabiskan pertalit,
Dapat uang apa tidak supir itu. Jadi jangan biarkan supir angkot menyelesaikan masalah ekonominya sendiri. Tetapi bantulah oleh negara dengan kebijakan, dengan aturan. Nah kemudian tentang industri, ya harus dipasang pembersih udara, dipasang cerobong, ya harus bertobat ini. Apa ternyata kalau batu bara itu dibakar kemudian keluar asap, asapnya itu bisa ditampung. Bisa dipasang corong, masukin ke dalam selang, kemudian dikondensasikan, didinginkan, akan menetes jadi air lagi, yang disebut dengan smoke liquid. Nah, smoke liquid ini masih bisa dimanfaatkan oleh kita dengan kandungan dari, tergantung apa yang kita bakar. Kalau yang dibakar itu batu bara, berarti masih ada mineral-mineral yang sangat penting. Kalau yang dibakar itu misalnya tempurung, smoke liquidnya isinya beda lagi. Kalau yang dibakar itu adalah sekam, isinya smoke liquidnya bisa sebagai biopestisida. Jadi taubat itu adalah mari kita hentikan segala sesuatu yang membuat polusi udara dan kita buat kebijakan sehingga menghemat BBM dan juga membersihkan udara sekaligus dengan transport publik yang nyaman. Demikian jawaban saya. Jadi taubatnya adalah dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada kebersihan. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, teman-teman. Oke, Ada lagi. ada untuk pagi kali ini mungkin ada pertanyaan terakhir lagi. Jika ada teman-teman yang bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya. Oh, maaf ada di Zoom. Jadi Ustadz ada pertanyaan dari Zoom, izin saya bacakan. Bismillah, Ustadz ini bertanya mengenai perkataan Ustadz tadi, tanpa Al-Quran, sains saat ini hanyalah satu eksperimen manusia. Bagaimana cara mengaitkan Al-Quran dengan penelitian saat ini, Ustadz? Sekian. Ya, bagaimana mengaitkan Al-Quran dengan sains? Sains itu landasi dengan Al-Quran. Insya Allah riset kita akan sangat luar biasa. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dibuka dengan kalimat alam taro. Apakah kamu tidak lihat? Anallaha anzala minas sama'i ma'a. Bahwa Allah menurunkan air dari langit. Ya. Kemudian wa akhrajna. Dan kemudian kami keluarkan bihi dengan air itu. Samarat mukhtalifan alwanuhu. Buah-buahan yang bermacam-macam jenisnya. Wa minal jibal judadun bidun. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis merah dan putih. Putih dan merah. Wa gharabi busud. Dan ada juga warna yang hitam pekat. Itu artinya ketika dibuka dengan alam taro, telitilah itu. Sumber rizki kita semua sudah disiapkan oleh Allah SWT. Dari air hujan yang Allah turunkan. Ternyata menumbuhkan biji-bijian yang luar biasa banyaknya. Sebagai sumber rizki. Itu bisa dibaca dalam surat Al-Fatir ayat ke-27. Ya. Kemudian dari surat Al-Anbiya ayat 20. Surat Al-Anbiya. Surat Al-Ghafir. Bukan Al-Ghafir. Az-Zumar ayat 21. Jadi air yang turun itu diteliti. Untuk apa? Menumbuhkan biji-bijian. Biji-bijian itu banyak banget. Dari kacang hijau, kedelai, beras, jagung, gandum. Luar biasa banyak banget. Mukhtalifan alwanuhu. Jadi mari kita manfaatkan biodiversity kita menjadi sumber rizki. Kita diberi oleh Allah dari laut yang terdalam sampai puncak gunung yang sangat tinggi. Semua tanamannya, biji-bijinya berbeda-beda semua. Silahkan teliti dengan baik. Dari pohon hutan sampai pohon yang tumbuh di bawah tanaman hutan. Itu semuanya ada manfaatnya. Yang kedua adalah pertambangan. Gunung itu, kata Allah, wa minal jibal judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuhu. Teliti mineralnya. Lapisan atas hitam warnanya, topsoil tempat tumbuh pohon-pohon di hutan.
di bawahnya batu bara, di bawahnya batu kapur, di bawahnya marmer, di bawahnya pasir besi, di bawahnya emas, di bawahnya uranium. Dan itu bukan hanya gunung yang ada di permukaan bumi, termasuk di dasar laut. Perhatikan dengan baik. Jadi mari kita teliti. Maka kalau kita punya ilmu untuk meneliti itu, kita akan menguasai dunia. Kita punya ayat dalam Al-Quran, surat yang Al-Quran namanya surat Al-Hadid, tentang besi. Siapa menguasai besi akan menguasai dunia. Pertambangan. Jadi sumber rezeki kita bukan hanya sekedar pertanian atau agroindustri, tetapi pertambangan. Hari ini nikel menjadi sangat favorit karena bahan untuk baterai. Kalau kita tidak kaitkan sains kita untuk solving problem masyarakat kita, maka kita akan ketinggalan dan kita akan diambil oleh luar negeri. Nikel kita diambil oleh luar negeri, tembagapura kita diambil oleh luar negeri. Ini. Jadi apa kaitan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran? Mari kita kaitkan landasan dalam studi atau dalam pengetahuan kita adalah digait dengan Al-Quran, yaitu dengan ayat-ayat yang ketika Allah buka dengan Alam Taro. Bahkan ada ayat lagi yang tadi dalam surat Az-Zumar ayat 21 tentang apa? Tentang perubahan daun buah-buahan dari hijau menjadi kuning, kemudian kering dan jatuh berderai. Itu artinya apa? Itu teknologi pasca panen. Teknologi pasca panen itu apa? Buah gimana supaya lebih awet? Apakah dengan temperatur? Apakah dengan chemical? Dengan nanopartikel? Apel bisa dikirim dari Eropa sampai ke sini. Ya, bagaimana perlakuannya supaya tidak mudah busuk? Atau ingin dipercepat, pisang kita ingin jual besok, bisa dipercepat masaknya. Itu diawali dengan Alam Taro. Apa kamu tidak perhatikan? Buah yang tadinya hijau menjadi kuning, kemudian hancur berderai. Ini sains. Al-Quran ternyata banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memperhatikan. Dan Alam Taro bagi seorang saintis artinya telitilah. Demikian jawaban saya. Terima kasih.